Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Hasanah Ensiklopedia Islam Dunia pagi ini kembali hadir untuk melengkapi hasanah pengetahuan Islam dunia ke hadapan Anda. Pagi ini, Hasanah akan mengangkat tema agresi Zionisme Israel terhadap bangsa Palestina. Dan tema kekejaman Israel ini kita awali dengan kelicikan bangsa Yahudi seperti yang dilukiskan dalam Al-Quran. Pemirsa, jangan kemana-mana, simak sesaat lagi di Hasanah Ensiklopedia Islam Dunia hari ini. Islam versus Yahudi. Kedua agama samawi ini seolah-olah tak pernah berhenti berseteru. Bangsa Yahudi yang berpegang pada kitab Taurat yang diturunkan pada Nabi Musa alaihissalam tak pernah mau mengakui kerasulan Nabi Muhammad SAW sebagai penutup para nabi. Meskipun kedatangan Rasul di akhir zaman dijelaskan dalam Taurat, namun kaum Yahudi menolaknya karena Nabi Muhammad berasal dari kaum Quraisy, bukan dari kaum Yahudi. Siapakah kaum Yahudi ini? Asal-usul dan sifat-sifat kaum Yahudi banyak dikupas dalam Al-Quran. Dan kenapa bangsa Yahudi begitu membenci kaum Muslim? Dan kenapa pula mereka bernafsu mengusir bangsa Palestina? Yahudi. Dalam Al-Quran ada 4 ungkapan untuk menyebut kaum Yahudi ini, yaitu Bani Israel, Yahud, Hud, dan Hadu. Allah SWT menyebut kata Yahudi sebanyak 8 kali dalam berbagai surat. Misalnya dalam surat Al-Baqarah ayat 120. وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. Kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka, katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang benar. Dan sesungguhnya jika kamu mengikuti kemauan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu. Dalam surat Al-Maidah, Allah juga mengingatkan pada kita, jangan menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin. Allah menegaskan, barang siapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Semua ayat yang menyebutkan kata Yahudi termasuk ayat Madaniyah, yaitu ayat yang diwahyukan sesudah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Sedangkan kata Bani Israel disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 40 kali, baik dalam ayat yang termasuk kategori Makkiyah maupun Madaniyah. Makkiyah adalah ayat yang diwahyukan sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Bangsa Yahudi adalah pengikut Nabi Musa alaihissalam. Namun mereka adalah kaum yang sering membangkang kepada nabinya, bahkan sejak Nabi Musa wafat, mereka banyak menyelewengkan ajaran dalam Taurat. Al-Quran memberi gambaran tentang sifat dan sikap bangsa Yahudi yang negatif, yaitu mempermainkan agama, menjadikan Alkitab hanya sebagai lambang dan kebanggaan saja. Berani menustakan, bahkan membunuh nabi, suka berkhianat dan melanggar aturan, sangat takut mati, dan bergelimang dengan riba. Namun tak berarti bangsa Yahudi semuanya berperilaku jahat. Dalam surat Al-A'raf ayat 162, Al-Quran menggambarkan bahwa yang melanggar perintah Alkitab itu bukan seluruh umat Yahudi, tapi dinyatakan dengan ungkapan orang-orang yang zalim di antara mereka. Yahudi tidak sekedar sebuah bangsa, juga menunjuk pada sebuah agama. Agama bangsa Yahudi dianggap sebagai agama samawi yang berdasarkan wahyu Allah. Agama ini turun sekitar 2000 tahun sebelum agama Islam yang dibawa Nabi Muhammad. Agama ini berdasarkan kitab suci, kitab Taurat yang diturunkan pada Nabi Musa alaihissalam. Ada juga yang berpendapat asal kata Yahudi dari kata Yahud bermakna kembali, sebagaimana dalam surat Al-A'raf ayat 156.
Sesungguhnya aku, Musa, telah kembali kepadamu. Ayat ini menjelaskan Nabi Musa datang kepada kaumnya untuk mengembalikan pada jalan yang benar. Bangsa Yahudi disebut juga Bani Israel. Dalam Al-Quran, sebutan Israel digunakan Allah untuk memanggil Nabi Yakub alaihissalam, putra Nabi Ishak dan cucu Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai bapak agama Tauhid. Israel dalam bahasa Ibrani maupun bahasa Arab artinya hamba Allah. Nabi Yakub memiliki 12 orang putra, yaitu Ruben, Simon, Lawai, Yahuda, Zebulon, Issakhar, Dan, Gad, Asher, Naftali, Yusuf, dan Benyamin. Dari Lewi lahirlah keturunan yang menjadi nabi, yaitu Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Ilyas, dan Nabi Ilyasa. Sedangkan dari Yahuda lahirnya nabi-nabi, yaitu Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, dan Nabi Isa. Dari namanya Yahuda inilah kemudian dikenal pula dengan bangsa Yahudi. Sedangkan dari Bunyamin lahirlah keturunan seorang nabi, yaitu Nabi Yunus alaihissalam. Dari putra-putra Nabi Yakub inilah yang menjadi cikal bakal lahirnya istilah Bani Israel. Nabi Musa alaihissalam kemudian diutus Allah untuk memberi petunjuk sekaligus menyelamatkan kaum Bani Israel dari kekejaman Fir'aun. Saat itu Nabi Musa membawa kaum Bani Israel untuk menyeberang lautan. Dengan mukjizat Allah, Nabi Musa kemudian memukulkan tongkat ke lautan hingga laut terbelah dan menjadi jalan pelarian bagi kaumnya seperti dikisahkan Al-Quran dalam surat Yunus. Meskipun sudah diselamatkan oleh Nabi Musa alaihissalam, namun kaum Bani Israel ini tak mengikuti ajaran Nabi Musa. Saat ditinggal oleh Nabi Musa selama 40 hari untuk menerima Taurat, mereka justru menyembah patung sapi betina. Inilah ajaran Taurat seperti diabadikan dalam surat Al-Isra ayat 2. Yaitu larangan menyembah Tuhan selain Allah, perintah berbuat baik pada kedua orang tua, kerabat, anak yatim, dan kaum miskin, serta berbicara baik. Selain itu, mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Namun kaum Bani Israel banyak menyelewengkan ajaran yang dibawa Nabi Musa. Al-Quran banyak mengulas berbagai kejahatan yang dilakukan kaum Yahudi. Misalnya menuduh Nabi Musa menderita penyakit kusta sehingga tidak mau mandi bersama mereka. Sehingga Allah memberi peringatan untuk tidak bersikap seperti kaum Yahudi. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang menyakiti Musa. Maka Allah membersihkannya dari tuduhan-tuduhan yang mereka katakan. Dan adalah dia seorang yang mempunyai kedudukan terhormat di sisi Allah. Kaum Yahudi juga disebutkan oleh Al-Quran memiliki sifat sombong dan senang membuat kerusakan di muka bumi. Allah berfirman, وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا. Sesungguhnya kamu akan membuat kerusakan di muka bumi ini 2 kali dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Tak mengherankan jika saat ini bangsa Israel melakukannya terhadap Palestina. Sesungguhnya perilaku mereka sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Kekejaman bangsa Yahudi bukanlah hal baru. Dalam sejarah mereka telah membunuh Nabi Zakaria dan Nabi Yahya. Para pendeta Yahudi juga berusaha membunuh Nabi Isa alaihissalam. Mereka mengira telah menyalib dan membunuhnya. Padahal Allah telah menyerupakan seorang pengkhianat mirip Nabi Isa alaihissalam. Seperti yang dijelaskan dalam surat An-Nisa. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh adalah yang diserupakan dengan Isa. Dalam surat Ali Imran, Allah kembali menegaskan, ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa, aku mengambilmu dan mengangkatmu kepadaku dan menyucikanmu dari orang-orang kafir. Bangsa Yahudi dianggap sebagai bangsa yang unggul. Banyak ilmuwan dunia yang berdarah Yahudi. Sebut saja Albert Einstein. Siapa tak kenal dengan pakar fisika penemu teori relativitas yang memberi perubahan dalam ilmu pengetahuan modern. Ilmuwan lainnya seperti pakar psikoanalisa Sigmund Freud dan pakar pendidikan Lawrence Kohlberg banyak dijadikan rujukan bagi para ilmuwan lainnya.
Tokoh-tokoh Yahudi terkenal dalam dunia bisnis dan politik. Mereka menguasai banyak aset strategis dan jaringan politik di Amerika Serikat. Keunggulan bangsa Yahudi seolah-olah tak terbantahkan dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah. Hai Bani Israel, ingatlah akan nikmatku yang telah aku anugerahkan kepadamu. Dan ingatlah pula bahwasannya aku telah melebihkan kamu atas segala umat. Benarkah Allah memberikan keistimewaan pada bangsa Yahudi sehingga lebih unggul dari bangsa lain? Dalam surat lain, Allah kembali mengingatkan kaum Yahudi. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, hai kaumku, ingatlah nikmat Allah atasmu ketika Dia mengangkat nabi-nabi di antaramu dan dijadikannya kamu orang-orang merdeka. Dan diberikannya kepadamu apa yang belum pernah diberikannya kepada seorang pun di antara umat-umat yang lain. Inilah nikmat dan keistimewaan bangsa Yahudi. Banyak nabi yang terlahir dari bangsa mereka. Namun karena kesombongan dan iri hati, mereka tak mau mengaku Nabi Muhammad sebagai Rasulullah penutup para nabi, meskipun sudah tertulis secara nyata dalam kitab Taurat. Al-Quran menjelaskan penolakan kaum Bani Israel ini dalam surat Asy-Syaff. Dan ingatlah ketika Isa ibnu Maryam berkata, hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan datangnya seorang Rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Muhammad. Maka tatkala Rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, ini adalah sihir yang nyata. Allah sempat memberikan kemuliaan dan keistimewaan pada bangsa Yahudi. Anugerah seperti yang tertulis dalam Perjanjian Lama ini disalahgunakan oleh gerakan Zionisme. Mereka selewengkan kitab suci mereka, seolah-olah kekejaman yang mereka lakukan merupakan perintah suci. Konflik Israel-Palestina sepertinya sulit berakhir. Berbagai perundingan tak juga menghentikan agresi Israel untuk menguasai tanah Palestina. Dan Israel tetap mengklaim Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Dengan dukungan Amerika Serikat, Israel berusaha menjegal perjuangan politik Palestina untuk menjadi negara merdeka dan berdaulat, terbebas dari penjajahan Israel. Nasib bangsa Palestina adalah persoalan umat Islam dunia. Penderitaan umat Islam Palestina juga menjadi penderitaan umat Islam di dunia. Sayangnya umat Islam belum bersatu menjadi kekuatan politik dunia. Sementara negara Islam lebih banyak terjebak dalam konflik internal yang tak kunjung selesai. Lantas, kapan Palestina meraih kemerdekaannya? Dan mungkinkah para pemimpin Zionis Israel diseret sebagai penjahat perang? Pasukan darat Israel yang dilengkapi kendaraan lapis baja terus bergerak di sepanjang jalur Gaza. Pasukan Israel mengultimatum akan melancarkan serbuan besar-besaran. Tak hanya serangan darat, Israel pun siap menggempur Gaza dengan serangan dari udara dan laut. Serangan rudal Israel makin ganas menggempur kota Gaza dari berbagai penjuru. Ratusan warga sipil menjadi korban. Tercatat lebih dari 160 warga Palestina yang tewas dan ratusan warga menderita luka-luka. Tangis histeris dan kepanikan melanda kota yang berada di tepi laut Mediterania ini. Tak sedikit anak-anak terkapar menjadi sasaran roket Israel. Rumah sakit penuh sesak dengan ratusan korban berlumuran darah. Namun, para pejuang Gaza tak berdiam diri. Mereka mencoba membela diri, meluncurkan ratusan roket membalas agresi Israel. Aksi Israel dimulai saat Ahmad Al-Jabari, komandan Brigade Izzuddin Al-Qassam, sayaf militer Hamas, menjadi korban roket yang diluncurkan Israel pada 14 November 2012 lalu. Tokoh yang menjadi simbol perlawanan rakyat Palestina ini mati syahid. Namun kematiannya tak menghentikan perlawanan rakyat Palestina, justru menyiram perlawanan pejuang Gaza. Brigade Al-Qassam meluncurkan hingga menembus jantung kota di Tel Aviv. Israel panik. Sistem pertahanan anti-roket yang disebut Iron Dome disiagakan untuk mematahkan serangan roket Hamas. Namun, tak semuanya berhasil.
Setelah 8 hari agresi di Gaza, Rabu pekan lalu, Israel akhirnya bersedia menempuh gencatan senjata dengan mediasi damai yang dilakukan oleh Mesir. Banyak analisis politik menilai, inilah kekalahan Israel yang harus dipertanggungjawabkan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu. Bagaimanapun, konflik Israel-Palestina sesungguhnya belum berakhir. Zionia Israel tak akan berhenti untuk mengusir bangsa Palestina. Dan inilah awal mula Israel melakukan invasi ke Palestina. Ide untuk mendirikan negara Yahudi Israel berasal dari gerakan Zionis yang dipengaruhi oleh seorang ideolog, Theodor Herzl. Bangsa Yahudi yang hidup sporadis di berbagai negara diajak untuk bersatu dan kembali ke Palestina yang diklaim sebagai tanah leluhur mereka. Palestina yang saat itu dikuasai oleh Turki Utsmani hanya mengizinkan bangsa Yahudi untuk beribadah dan dilarang untuk membeli tanah. Inilah yang memicu gerakan Zionis radikal. Bersamaan makin melemahnya kekuasaan Turki Utsmani, para imigran Yahudi berdatangan ke Palestina dan membeli banyak tanah hingga akhirnya mereka menguasai sektor ekonomi, sosial, dan politik. Dengan dukungan Inggris, kedatangan para imigran ini berubah menjadi penjajahan hingga saat ini. Dan berdirilah negara Israel pada tahun 1948. Kaum Zionis Israel berusaha menyingkirkan bangsa Palestina dan menghancurkan Masjidil Aqsa dengan misi untuk membangun kembali Haikal Sulaiman atau The Solomon Temple yang merupakan simbol kejayaan bangsa Israel. Haikal Sulaiman dibangun pada tahun 960 sebelum Masehi oleh Nabi Sulaiman. Namun kuil itu sudah dihancurkan berkali-kali, antara lain oleh bangsa Babilonia saat menginvasi Yerusalem. Kuil ini sempat dibangun kembali saat Yerusalem dikuasai Cyrus dari Persia. Pada tahun 70 sebelum Masehi, pasukan Romawi menyerang Yerusalem dan menghancur leburkan Haikal Sulaiman serta membawa semua barang berharga di kuil itu. Saat Zionisme internasional dibentuk pada tahun 1897 oleh Theodor Herzl, salah satu misinya membangun Haikal Sulaiman dan menyuruhkan bangsa Yahudi dimanapun untuk tinggal di Palestina. Kaum Zionis mengklaim bahwa Haikal Sulaiman berada di bawah Masjidil Aqsa. Oleh karena itu, tak ada jalan lain bagi mereka kecuali menghancurkannya. Setelah kuil ini dibangun, berdasarkan keyakinan bangsa Yahudi, Al-Masih dinantikan akan datang dan menjadi pemimpin bangsa Yahudi untuk menguasai dunia. Sejak Zionis Israel menjajah Palestina dan menguasai Yerusalem pada 1967, upaya menghancurkan Masjidil Aqsa terus dilakukan. Mereka melakukan penggalian di sekitar masjid dengan alasan mencari tabut Sakinah atau Covenant of Ark, sebuah benda berharga yang diyakini berada di bawah Masjidil Aqsa. Covenant of Ark, sebuah wadah suci terbuat dari kayu dengan lapis emas untuk menyimpan 2 loh batu yang berisi 10 firman Tuhan yang diberikan pada Nabi Musa alaihissalam. Firman Tuhan yang disebut Taurat ini diyakini ditulis langsung oleh jari Allah. Israel mendeklarasikan Yerusalem sebagai ibu kota Israel pada tahun 1950, namun hingga kini belum mendapat pengakuan internasional, termasuk dari Amerika Serikat. Yerusalem menjadi kota penting bagi Israel. Inilah kota suci bagi 3 agama, Kristen, Yahudi, dan Islam. Nabi Isa lahir di Yerusalem dan disalib di Bukit Golgota. Yahudi memiliki tembok ratapan yang diklaim sebagai sisa-sisa kejayaan mereka. Bagi umat Islam, di kota ini berdiri Masjidil Aqsa yang pernah menjadi kiblat sholat sebelum menghadap ke Ka'bah. Di kawasan Masjidil Aqsa pula berdiri Dome of Rock, tempat batu melayang. Batu inilah yang diinjak Rasulullah sebelum Mi'raj dan ingin menyertai Rasul ke Sidratul Muntaha, tapi tertahan oleh kaki Rasulullah. Kota tua ini penuh dengan konflik bersejarah yang dimulai ribuan tahun lalu. Kini kota suci itu dikuasai oleh Israel setelah mendapat dukungan dari Inggris. Dalam perang Arab-Israel selama 6 hari pada tahun 1967, bagian barat dan timur Yerusalem berhasil dikuasai oleh Israel. Pasukan Zionis Israel terus menindas dan berusaha mengusir bangsa Palestina dari tanah Yerusalem. Bagi Israel, Palestina adalah tanah yang dijanjikan untuk meraih kejayaan Israel. Mereka tak akan pernah berhenti mengusir bangsa Palestina. Ini baru langkah awal. Bangsa Zionis Israel akan berambisi terus menjadi penguasa tunggal dunia dengan menyingkirkan umat Islam.
Dan inilah tanda-tanda akhir zaman. A blinding flash of white light lit up the sky over Gaza tonight. People running for cover, not knowing whether they're dead or alive. They came with their tanks and their planes, with ravaging fiery flames, and nothing remains, just a voice rising up in the smoky haze. We will not go down in the night without a fight. You can burn up our mosques and our homes and our schools, but our spirit